Guten Morgen alle, wie geht's? Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Jerman. Nah, hari ini kita belajar yang namanya karya sastra. Nah, karya sastra sendiri kan teman-teman sudah tahu nih bentuknya ada banyak. Tapi hari ini kita cuma belajar yang namanya Das Gedicht atau bahasa Indonesianya itu puisi. Nah, teman-teman sudah tahu kan ya puisi itu isinya apa dan fungsinya buat apa. Sebetulnya juga puisi ada banyak bentuknya, tapi kita hari ini cuma belajar 4 bentuk puisi. Nah, apa aja bentuknya? Nih, kita lihat. Jenis dari puisi. Itu yang pertama dari 4 kita bahas hari ini ada Elfschen. Terus yang kedua ada Akrostichon. Terus yang ketiga ada Haikus. Terus yang keempat ada Mesostichon. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah tahu salah satunya atau mungkin sudah tahu semua ya bentuknya. Tapi kita hari ini belajar yang versi bahasa Jermannya. Oke, nah ini ada tips juga buat teman-teman. Kalian bisa ingat-ingat lagi kira-kira apa itu suku kata. Soalnya nanti di dalamnya sini tuh ada yang pakai suku kata. Jadi diingat-ingat ya. Kita bahas yang pertama dulu. Pertama ada Elfschen. Elfschen di sini itu fokusnya ke jumlah kata. Jumlah kata. Jadi teman-teman aku kasih contoh. Aku bacakan puisinya ya. Strand. Schöne Strand. Ich reise gern. Weil ich Strand liebe. Perfekt. Nah, coba teman-teman lihat di sini jumlah katanya. Di sini ada 1. Di sini ada 2, bawahnya lagi ada 1, 2, 3, bawahnya lagi ada 1, 2, 3, 4, bawahnya lagi 1. Nah, berarti rumusnya kira-kira kayak gini nih. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Bentuknya baris, ada 5 baris. Tiap barisnya itu ada yang 1 kata, ada yang 2 kata, terus bawahnya lagi 3 kata, terus bawahnya lagi 4 kata, bawahnya lagi 1. Berarti tiap baris itu dia nambah 1, terus di akhir itu balik lagi ke 1. Nah, mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke bentuk berikutnya. Itu ada akrostichon. Akrostichon di sini itu menggunakan huruf awal atau huruf depan. Aku kasih contoh lagi. Nah, ini ada puisi judulnya Die Berge. Ini nih, Die Berge, pegunungan. Aku bacakan puisinya. Bedeutungsvoll, echte schöne Sehenswürdigkeiten. Raten, wo sind wir jetzt? Genau, wir sind in Alpen. Ein schöner Berg. Nah, seperti kataku di awal, teman-teman perhatikan juga huruf awalnya. Di sini aku kasih tanda ya huruf awalnya. Ada ini B, terus ini baris kedua E, baris ketiga R, baris keempat G, baris ke terakhir E. Nah, kalau dibaca jadinya apa nih? Digabungkan. Nah, balik ke judulnya ini ya. Berge. Nah, berarti rumusnya kira-kira kayak gini nih. Perhatikan aja huruf awal tiap barisnya. Nah, teman-teman bisa nentukan. Karena ini puisi, jadi teman-teman nanti bebas ya. Nggak ada aturan pastinya, kata-katanya tuh mau isinya apa aja, bebas. Tapi perhatikan huruf awalnya. Oke, sudah ada gambaran ya sampai sini. Sekarang kita lanjut ke jenis yang ketiga. Masih ingat? Ya, haikus itu menggunakan suku kata. Nah, ini yang aku bilang di awal tadi. Suku kata. Aku kasih contoh ya. Nah, contoh di sini. Am Wochenende. Die Sonne scheint ganz die Stadt. Es macht mir so warm.
Coba teman-teman lihat di sini suku katanya am Wochenende. Nah, ini nih, aku kasih rumusnya. Yang pertama itu kan haikus ada bentuknya 3 baris. Yang pertama, baris ke atas teman-teman cukup pakai suku kata 5 suku kata, bebas kata-katanya. Terus baris kedua yang di tengah itu 7. Bisa teman lihat di sini, di Sonne scheint ganz die Stadt. 7 ya. Terus bawahnya es macht mir so warm, itu 5 lagi. Jadi rumusnya 5 7 5. Itu yang haikus, bentuknya sendiri bebas. Kan ini karya sastra ya. Nah, habis ini ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada kita ke jenis yang terakhir. Ada namanya mesostihon. Mesostihon itu menggunakan huruf di tengah, terus nanti dibacanya dari baris. Nih aku kasih contoh. Nah, aku bacakan puisinya. Wunderbar, perfekt Sehenswürdigkeiten. Am September, wir trinken immer hier, weil hier es heiß ist. Sekarang coba teman-teman lihat yang hurufnya warna oranye di sini tuh. Kalau diurutkan menurun kayak teka-teki itu berarti dibacanya Wüste. Wüste itu ini nih. Nah, betul, gurun. Berarti rumusnya tuh kira-kira kayak gini. Nah, ini hurufnya bebas ya teman-teman, mau ngambil dari sini, mau ngambil dari belakang boleh, mau ngambil dari depan. Tapi yang jelas acak gitu. Misal ini depan, terus bawahnya tengah, bawahnya tengah-tengah, bawahnya belakang boleh. Tapi jangan urut karena nanti ketuker sama yang kayak sebelumnya itu. Yang di awal tadi. Nah, sudah habis jenis puisi yang kita bahas. Sekarang aku mau kasih tip buat kalian bikin puisi. Ada beberapa tip. Aku kasih 5 aja. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan kata sifat atau adjektif. Sama kayak di bahasa Indonesia ya. Adjektif itu bisa terang, bisa gelap, bisa baik, bisa jahat, egal, bebas. Terus yang kedua itu pilih kata-kata yang kalian ingat dengan mudah. Karena ini kita pakai bahasa Jerman kan ya. Nah, kalian bisa juga cari kata-kata yang sederhana itu di kamus online atau yang punya kamus buku juga bisa dipakai. Terus keempat, karena ini puisi, jadi beda sama tulisan biasa. Bedanya ada di penggunaan katanya. Nah, tapi ingat penggunaan katanya kalian harus sederhana di sini. Jangan sulit-sulit. Terus yang terakhir, penggunaannya tuh bebas karena ini puisi dan nggak ada aturannya kecuali bentuknya ya. Oke. So, das ist genug für heute. Habt ihr Fragen? Schreibt im Kommentar bitte. Pertemuan berikutnya baru kita belajar bikin puisi bareng-bareng. So, danke für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss.